Kene Form pelajarannya. pembuatan formulir, formulir ya. Oke. Baik, saya. Google Form. Ya, muncul ini Bapak Ibu? Belum. Muncul ya? Belum muncul, belum. Formulir tanpa judul ini nggak muncul? Sudah. Belum Bu. Muncul. Oke. Saya munculkan kembali. Formulir. Formulir tanpa judul. Iya. Formulir tanpa judul sekarang udah muncul ya Bapak? Sudah. Sudah muncul. Aduh. Nanti tinggal pilih formulir tadi. Jangan tulisan formulir tanpa judul. Oke. Iya benar ya? Boleh kiye Om, kiye. Terus, ini gimana ya, Mbak? Ini gimana ya? Bukan anak. Karo tokohan nglayani warung. Formulir tanpa judul, panjenengan di blog, kemudian masukkan judul apa yang misalkan di sini mau untuk penilaian akhir tahun ya. Ini kan sebentar lagi akan penilaian akhir tahun atau ujian madrasah seperti itu ya. Ya, panjenengan tulis aja di sini ujian madrasah. Ya. Nah, kemudian judul yang ada di atas juga iya, di formulir tanpa judul yang pojok kiri atas ini panjenengan klik aja, nanti otomatis akan tertulis sendiri sesuai dengan judul yang sudah diisikan oleh Bapak tadi. Sudah muncul ya? Oke. Kalau sudah seperti ini, kemudian tentunya kalau mau soal pasti ada nama ya. Nama, maka cara untuk menuliskan nama itu dengan mengklik di sini di pertanyaan tanpa, ini ditulis misalkan nama. Nama ya. Nama, karena biasanya kalau singkat ya namanya kita pilih jawaban singkat. Ini ada berbagai macam pilihan ya. Jawaban singkat misalkan nama, paragraf ya. Pilihan ganda misalkan kalau multiple choice ya, seperti itu dan sebagainya. Karena ini nama mungkin tulis pakainya tag jawaban singkat aja. Setelah itu tentunya kalau sudah nama berarti apa? Kelas ya. Kelas ya, kalau mau menambahi baru ya kita klik yang ini aja yang duplikasikan atau kita klik tanda plus yang di pojok kanan atas itu. Tulis ini penilaian harian tuh. Iya. Ya. Kita klik aja di sini yang plus aja ya, atau mau nambah, kalau yang ini duplikat berarti nanti posisinya mirip dengan nama penilaian ya, karena ini pakainya ini aja. Iya. Ini nama sudah sekarang ya, nama apa ya? Habis nama terus 5 kelas. Gini nama iya. Ini formulir. Kalau kelas biasanya dipilih oleh siswa atau kelas ditulis oleh siswa menurut Bapak Ibu? Kelas dipilih oleh siswa aja ya? Pilihan ganda, langsung jawab gue sih tag. Oh, kelas pilihan tulis jawab aja. Kalau kelas langsung ya, gimana Bapak? Oke, ini biasanya kalau kelas saya itu ditulis oleh si pembuat soal. Jadi saya pilihnya yang pilihan ganda atau yang drop down. Ya. Saya pilihannya jawaban ujian nulis sih. Kalau kelas tag. Halo Bapak ada yang mau ditanyakan? Jawaban singkat. Iya. Iya. Kalau saya untuk kelas itu
Iya. Bapak, kalau saya biasanya untuk kelas itu saya pakainya drop down agar siswa tinggal memilih kemudian mengklik ya. Ini untuk menambahkan kelas itu panjenengan klik opsi 1. Ya, opsi 1 ini nanti panjenengan klik. Mohon untuk Bapak yang tidak ada tidak bertanya mohon di-mute-kan ya Bapak. Mohon di-mute-kan. Kalau yang mau bertanya baru mengaktifkan mikrofon, tapi kalau yang tidak bertanya tolong mikrofonnya dinonaktifkan. Baik Bapak, terima Ini kasih. sih jabatan ini di sini. tambah. Ini oke aja. Kelas pilihan ganda. Ini Iya. saya mute-kan dulu ya Pak. Siapa ini? Pak Haji Slamet. Niki. Iya. Saking semangatnya, Pak Haji Bu. Slamet. Mana? Oke. Pripun? Sayanya bingung ini. Sayanya bingung soalnya jadi host, jadi pemateri jadinya wah, luar biasa nih. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke, mau mute peserta tapi susah juga. Bentar ya Bapak Ibu, ini saya mute dulu semuanya. Oke, saya mute-kan. Ya, kita lanjutkan. Tadi kelas ya. Ini udah muncul kembali ya formnya ya, Bu. Setelah saya lihat di HP saya. Oke, sudah. Biasanya kalau kelas itu saya buat drop down ya, biar siswa itu memilih sendiri karena sudah dituliskan. Misalkan di sini untuk MI kelas 1 ya. Kelas 1, terus ini kelas 2. Oh, biasanya pakainya angka Romawi atau angka biasa ya. Oke, saya tuliskan 1, 3, 4. Oh, pakainya angka Romawi aja. 1, 4. Nah, kalau mau nambah seperti ini ya Bapak Ibu ya, tinggal klik opsi terus terus langsung menuliskan. Oke, ini sudah kita tulis nama dan juga kelas ya. Untuk Bapak pengen melihat tampilannya seperti apa sih? Itu bisa dilihat di sini Bapak. Panjenengan klik yang pratinjau ya, pratinjau diklik. Ini nanti akan muncul seperti ini. Ini tampilan nanti yang akan ada di laptop ataupun HP-nya anak-anak ini seperti ini. Kita dibuat gambar ya, tapi untuk sementara seperti ini dulu. Jadi kalau nama nanti bisa ditulis siswa ya, misalkan Andi. Ini tampilan di siswa. Terus untuk milih kelasnya ya berarti. Nah ini yang tampilan drop down seperti ini, Bapak Ibu ya. Bentar, saya masukkan terlebih dahulu. Ada yang mau masuk. Lagi menunggu di. Suaranya hilang lagi. Oh, suaranya hilang lagi. Sekarang hilang lagi atau tidak, Bu? Enggak ya? Oke. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, ini tampilan di siswa. Jadi kalau misalkan bentar saya oke. Jadi kalau misalkan anak itu mau mengisi untuk kelas, ya tinggal memilih ini yang tampilan drop down. Misalkan kelas 1 ya, atau kelas 5. Nah, ini tampilannya seperti itu. Tapi kalau pilihannya itu bukan drop down, melainkan yang pilihan ganda, misalkan ya. Ini tampilannya seperti ini, Bu. Bentar. Nah, ini tampilannya seperti ini. Coba bandingkan ya. Bagusan mana? Drop down atau pilihan? Gimana Bu?
Kalau kita milihnya itu pilihan ganda, itu akan muncul ke bawah gitu ya, panjang. Tapi kalau misalkan drop down, itu kan tampilannya seperti ini. Ini kalau drop down, nanti saya kembali. Drop down. Ini tampilan di siswa seperti ini. Coba bandingkan. Ini tampilan drop down. Kalau yang ini tampilan pilihan ganda. Menarik mana? Untuk kelas ya. Kalau saya lebih suka yang pakai drop down. Jadi siswa kalau memilih tinggal tertutup ya. Terus kalau mau memilih tinggal klik pilih terus pilihan seperti itu. Itu terserah Bapak Ibu sih ya. Oh ya, ini kan kurang menarik ya. Di atas kopnya itu belum ada gambar apa gitu, ada kop madrasah atau apa gitu, atau gambar pemandangan yang lebih menarik lagi ya. Gimana caranya? Itu kembali ke sini. Bapak Ibu jangan klik preview ya. Nggak usah mengikuti pratinjau saya, itu hanya tadi untuk melihat tampilan dari peserta didik kita. Nah, untuk memberikan tampilan di atasnya, di atas judul ya terutama, itu panjenengan klik yang gambar ini, sesuaikan tema. Sesuaikan tema. Nah, kemudian pilih gambar. Nanti tinggal milih gambar yang Bapak Ibu suka. Misalkan saya ingin yang gambar, nah ini. Kemudian klik sisipkan. Maka tampilannya akan lebih artistik seperti ini. Coba perhatikan ya. Sudah sampai mana ini? Sudah mengikuti dari petunjuk saya atau belum? Halo? Halo Bapak? Sudah, Ibu. Oh sudah. Baik, baik Bapak, terima kasih ya. Ya Bapak, tadi saya mute semuanya ya. Jadi kalau sudah berbicara kemudian sudah tidak berkepentingan lagi, mohon di mute kembali biar tidak saya mute all. Oke, ini ada. Oke, kalau sudah sampai sini kita akan lihat tampilannya coba. Yang tadi kan biasa tok ya. Sekarang kita lihat pratinjonya. Nah, ini. Jadi yang kelihatan di siswa akan muncul lebih artistik ya, karena ada gambarnya setelah judul. Judul ini biasanya kop surat ya, atau gambar ini bisa juga untuk kop sekolahan seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kemudian kalau sudah kita menuliskan nama dan kelas biasanya soal ya. Nah, soalnya tambah lagi aja seperti tadi. Soal, tapi syaratnya ya nanti Bapak menuliskan soal di pertanyaan sini ya. Atau kalau enggak, misalkan Bapak Ibu punya soal yang sudah jadi, tinggal dibuka aja. Misalkan ini saya buka soal ya. Kemudian tinggal di copy pastekan aja. Bapak Ibu sudah siapkan soal belum? Kalau belum ya siapkan, atau kalau enggak ya dengan apa namanya menuliskan kembali aja. Misalkan di sini saya tutup aja biar enggak berat. Bentar. Maaf ya Bapak ya, ini karena apa namanya jaringan jadi muternya lambat sekali. Oke. Ada yang sedang berdoa nih ya. Mohon di mute Bapak. Biar suaranya tidak terdengar di sini.
Ya, kita tulis aja ya, misalkan. Halo Bapak, ini suaranya kedengaran sampai sini, mohon di mute ya. Iya, ini saya mute Al ya, oke. Sekarang hanya saya yang berbicara. Baik, Bapak, kita lanjutkan kembali untuk yang ujian. Yang tadi soal ujian, kita karena ini dalam keadaan online ya, maka saya susah untuk mengcopy paste dari soal yang sudah saya buat. Misalkan di sini kita tulis aja soalnya ya, misalkan ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah. Untuk petunjuk penulisan soal itu sama persis seperti petunjuk penulisan soal yang sudah berlaku ya. Misalkan di sini titiknya harus 4 ya, harus 4. Ya. Kan jawabannya Jakarta. Kalau mau nambahkan lagi berarti tambahkan option, tambahkan lainnya ya. Semarang. Lainnya Bandung. Oke. Seperti ini Bapak. Kalau soal berarti pakainya pilihan ganda ya, jangan drop down. Kalau yang bentuknya seperti ini loh ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau bentuknya isi ya, berarti mirip apa waktu menuliskan nama ini, pilihnya yang jawaban singkat. Ya. Kalau pengen jawabannya tertutup, misalkan tinggal diklik baru muncul, ya berarti pilihnya yang drop down. Tapi kalau pengen yang bentuknya pilihan ganda, yang seperti ini ya pilihnya yang pilihan ganda seperti itu. Kita lihat ya tampilannya, bedanya drop down dengan pilihan ganda. Nah, ini tadi kelas kan menggunakan drop down. Untuk pertanyaannya menggunakan pilihan. Ini tampilan di siswa seperti ini. Kita lanjutkan kembali. Baik, tentunya Bapak Ibu karena ini soal, otomatis kan biar kita nggak perlu ngorek. Lah itu kelebihannya dari Google Form ya. Google Form itu, halo, dengar ya Bapak Ibu ya. Google Form itu kalau tidak perlu kita mengoreksi sendiri, kita akan dikoreksikan, kemudian kita langsung nilai kayak gitu ya. Jadi akan disajikan nilai, disajikan juga analisisnya ya, berapa nilai tertinggi, terendah, termasuk juga untuk grafiknya pun akan disediakan. Jadi mempermudah Bapak Ibu ya. Capeknya atau susahnya itu pada di awal saat membuat soal itu susah ya. Tapi setelah sudah diberikan kepada siswa, kita tinggal menunggu, santai, tiduran, ya. Ujung-ujung nilai sudah ada, kemudian sudah dianalisiskan dan sebagainya, itu kelebihannya. Oke, bagaimana caranya biar soal ini dikoreksi oleh sistem komputer? Ya otomatis kita harus memasukkan jawabannya, ya. Kita memasukkan jawabannya dan kita harus memasukkan poinnya, agar nanti akan diolah sendiri oleh Google Form seperti itu. Baik, gimana cara agar saya ada
yang mau masuk, ya. Bagaimana caranya agar bisa mengolah data sendiri, ya? Maka dengan cara kita klik ini yang setelannya, ya, setelannya diklik. Kemudian untuk ada 3 buah option di sini, umum, presentasi, kemudian kuis. Nah, karena kita akan jadikan itu soal biar bisa diolah oleh sistem, maka kita pilih yang kuis. Kuisnya diklik, ya. Sebentar, butuh proses. Oke, lama. Suaranya nggak ada. Saya ulangi lagi. Halo, suaranya nggak ada? Oke. Iya, sebentar. Sekarang ada ya, Pak, ya? Oke. Ya, ada. Kita lanjutkan kembali. Suaranya ada nggih? Oke, nggih. Nah, untuk menjadi yang setelan ini, kemudian pilih kuis. Ada 3 buah option, ya. Ada umum, presentasi, kuis. Kuisnya diklik. Nah, kemudian untuk ada pertanyaan, jadikan ini sebagai kuis, maka ini digeser. Maka akan berwarna lebih cerah, ya. Nah, itu seperti itu. Jadikan ini sebagai kuis. Tetapkan nilai poin untuk pertanyaan dan izinkan pemberian nilai otomatis. Maka kalau dijadikan kuis, maka otomatis nilai akan muncul dengan sendirinya. Ya. Kemudian ini untuk respondennya dapat melihat, Bapak Ibu perlu nggak anak-anak melihat pertanyaan yang tidak dijawab? Saya rasa nggak perlu, ya. Jadi ini centangnya nggak usah dicentang, pertanyaan tak terjawabnya, ya. Perlu nggak anak melihat jawaban yang benar? Jangan. Nanti dia pengen garap lagi karena udah ketahuan sih, oh saya jawabannya salah, oh jawaban yang benar ini. Malah nanti tapi kalau pengen nilainya bagus-bagus ya silakan, ya, dicentang ini jawaban yang benar biar anak nanti bisa ulangi lagi sampai nilainya 100 karena udah tahu sih jawaban yang benar yang mana, kan seperti itu, ya. Jadi kalau menurut saya biar objektif, jawaban yang benar tidak usah dicentang. Jadi yang dicentang hanya nilai poin aja, ya, nilainya aja biar siswa tahu nilainya langsung, ya, langsung segera setelah setiap pengiriman ini, ya. Nah, kemudian ini sudah selesai, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu kan sering melihat, ya, setelah mengirim nanti akan ada ucapan terima kasih sudah mengikuti kegiatan pelatihan misalkan gitu, ya. Atau terima kasih sudah mengikuti ujian madrasah. Lah ini menuliskannya di sini nih ucapan rewardnya, ya, berarti, ya. Nah, rewardnya ini panjenengan tulis di pesan konfirmasi ini. Misalkan di sini terima kasih sudah mengerjakan ujian madrasah. Maka nanti di akhir setelah anak itu mengirim, maka akan muncul terima kasih, ucapan terima kasih, ya, lewat motivasi dari siswa kalau sudah selesai. Oke, terus kalau umumnya ini umum, panjenengan klik itu akan muncul seperti ini. Jika panjenengan menginginkan cuma 1 kali siswa mengerjakan, ya perlu masuk 1 kali, batasi 1 tanggapan ini dicentang. Tapi kalau misalkan pengen berkali-kali untuk remedi dan lain sebagainya, ya misalkan ya nilainya jelek kemudian pengen diulang lagi, ya ininya dicentang.
Atau biasanya satu HP untuk banyak orang, misalnya siswa saya yang ada di pondok itu kan satu HP untuk banyak orang, ya otomatis saya memberikan kesempatan kepada mereka dengan menggunakan satu HP dan satu akun Gmail, ya, akun Google, maka bisa mengerjakan kembali. Maka perlu masuk yang batasi satu tanggapan ini tidak perlu dicetak. Seperti itu. Kalau sudah diatur semuanya, umum sudah, kemudian presentasi sudah ada muncul pesan konfirmasi, kemudian kuis sudah dijadikan kuis ya, maka panjenengan klik simpan. Nah, simpan. Oke. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kemudian kan tadi mau menambahkan kunci jawaban dan juga poin ya. Nah di sini panjenengan klik soal yang mau. Kalau untuk nama kan nggak perlu ada poin ya, nama nggak perlu poin. Terus kelas juga nggak perlu poin ya. Yang perlu poin kan ataupun jawaban kan hanya soal. Maka soal yang diklik, Kemudian di sini ada tulisan kunci jawabannya diklik ya. Kemudian ini poinnya diisi, misalkan satu soal berapa poinnya, misal kalau ada 50 soal berarti poinnya kan 2 ya satu soalnya. Oke, di sini 2 aja. 2. Nah, poinnya 2. Kalau 10 soal biar nilainya 100 ya satu soal 10 kan seperti itu. Disesuaikan dengan jumlah soalnya lah biar nanti pada hasil akhirnya itu 100 gitu ya. Kemudian tambahkan atau masukkan jawaban. Oh, sudah. Salah. Kemudian untuk memberikan kunci jawaban itu tinggal diklik aja. Misalkan ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah Semarang ya. Betul Semarang ya, Bapak Ibu. Semarang ya, Semarang diklik. Nah, kalau kita sudah memilih Semarang dan ada tanda centang seperti itu, berarti kunci jawabannya itu. Kemudian klik selesai. Tapi jangan mencentang 2 jawaban ya, itu berarti soal yang tidak baik itu ya. Centangnya 1 aja untuk pilihan kunci jawabannya. Bentar Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan soal udah semua dimasukkan ya, 50 soal udah semua dimasukkan gitu. Tentunya kan Bapak Ibu akan mengirimkan link kepada siswa, kan seperti itu ya. Nah, untuk mengirimkan link kepada siswa, itu, sampai sini ada yang mau dipertanyakan atau tidak Bapak Ibu? Monggo. Ada yang bertanya? Enggak, monggo Pak, monggo. Pak Sofiuddin dari Linsake Tegal. Terkait dengan wajib diisi, Bu. Kayaknya dari atas, dari mulai pilihan Bapak, itu, kewajiban diisi, itu kayaknya belum pernah diklik, Bu. Kewajiban diisi di mana, Bapak? Iya, pada kunci jawaban, kemudian ada wajib diisi. Kayaknya belum pernah disentuh. Ini ya? Yang di bawah dia. Oh ya. Gini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu tidak mewajibkan untuk mengisi, ya tidak perlu dicetak, tidak perlu di merah, ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen supaya mewajibkan diisi, ya harus dicetak, diklik di situ. Tujuannya apa untuk wajib diisi itu dicentang? Itu biar nanti pada saat anak itu mengirim, kemudian belum diisi, maka tidak bisa terkirim. Tapi kan kadang kalau soal ya Bapak, menurut saya kan ada soal yang sangat sulit gitu sehingga anak tidak bisa mengerjakan. Ya memang ya wis garap asal-asale kan seperti itu. Tapi kalau nggak bisa ya ditinggal aja kan bisa kan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengklik wajib diisi, otomatis anak kalau toh itu tidak diisi untuk keluar untuk kirim tidak akan bisa. Begitu. Tapi kalau diwajib diisinya di sini tidak diklik, maka saat kirim walaupun belum diisi oleh siswa nggak masalah, itu bisa terkirim seperti itu. Bapak. Yang kedua, Bu. Iya, monggo Bapak. Yang kedua terkait dengan perintah, Bu.
Itu kan jenengan Oke. buat baru satu, perintahnya belum jelas. Lah bagaimana cara membuat perintahnya agar anak itu ngerti bahwa paham itu kayak gitu, Bu? Ah ya, boleh. Untuk perintah ini bisa dengan menambahkan bagian, ya, bagian bisa ataupun menambah tulisan. Ini misalkan di sini di soal ya, sebelum soal ini diklik dulu untuk menambahkan bagian aja ya. Oke. Oh, bentar. Di setelah kelas biasanya, setelah kelas nanti ini kita tambahkan untuk bagian. Nah, di bagian ini panjenengan tulis misalkan soal ujian madrasah. Jadi menambahkan bagian ya Bapak, ini yang simbolnya seperti ini nih, ya. Kemudian di sini penjelasannya, kerjakan apa? Pilihlah salah satu jawaban yang kalian anggap benar. Nah, jawaban A, B, C. Oh, di sini karena nggak ABC ya, maka tidak perlu ditulis ABC ya. Kecuali kalau di sininya Bapak Ibu menuliskan option A gitu ya. Terus di sini dituliskan option B. Nah, ya. Kalau ini option C ya, silahkan. Tapi kalau saya enggak, kalau saya biasanya tidak, karena saya pengen nanti diacak ya. Sebaiknya nggak usah. Iya, sebaiknya nggak usah aja, biar nanti diacak tidak teracak seperti itu ya. Termasuk nomor soal pun tidak perlu ditulis ya, karena nanti ada perintah. Kita kan pengennya biar antara siswa satu siswa lain beda soal gitu ya. Padahal sama sebenarnya, cuma nomornya diacak aja gitu. Demikian Bapak, mungkin ada yang bisa untuk melihat tampilannya ya, mungkin Bapak pengen melihat tampilannya setelah sudah nah ini tampilannya, ini skopnya, nama, kelas. Nah ini tampilannya seperti ini, karena kita menambahkan bagian, maka setelah kelas harusnya ya kita tulis saja misalkan di sini Andi, terus pilihan kelasnya, pilihan kelas 1. Nah untuk membuat soal, karena tadi kita buatnya bagian, maka kita klik berikutnya. Nah, ini Pak, seperti ini. Ya. Begitu Bapak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Atau mau dikasih? Oh, nggih. Atau mau misalkan ada gambar bisa Bapak Ibu ya. Jadi memang kita harusnya sharing aja, karena Bapak Ibu bisa mendapatkan materi ini di YouTube banyak ya. Nah ini misalkan saya tambah soal lagi misalkan di sini. Gambar apakah itu? Misalkan ya Bapak. Nah, kalau pengen menambahkan gambar, ini kan di pojok kanan atas setelah soal yang tadi sudah dibuat, ini ada gambar ya. Ada lambang ini ya, ini diklik aja. Nah, kita pilih misalkan taruh dulu. Sambil menunggu, saya masukkan dulu. Iya. Nah, ini misalkan gambarnya saya lah, ini yang saya dapatkan ya Bapak ya. Mohon maaf. Oke. Nah, seperti ini Bapak ya.
Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu ada soal yang bentuknya gambar ya. Ini berarti tulis dulu soalnya, kemudian untuk menambahkan gambar, Bapak Ibu tadi pencet yang ini, yang gambar ini. Dan seterusnya. Ini optionnya misalkan sapu, ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti pemberian kunci jawabannya, ini diklik kunci jawaban sama poin. Seperti itu Bapak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Halo ya Ibu. Oke, monggo. Inggih ngapunten. Itu mamanya pembuat soal, gambarnya langsung saja. Mamanya saya punya arsip soal, terus ambil soal, langsung di copy, gambarnya juga langsung gitu, apa gimana? Enggak. Berarti langsung muncul ya? Caranya Bu. Terus Bu, diulangi lagi Bu, diulangi kembali. Untuk membuat soal, umpamanya ada soal gambar, saya copy dari dokumen saya, terus gambarnya itu sudah ada di situ. Apakah langsung saja dikasih gambar, langsung ditaruh di situ tadi, apa bagaimana? Itu tadi kan saya membuat, ada soal yang ada gambar, gitu maksudnya. Soal yang dibuat ya Bu. Iya, itu dengan Bu, dengan snipping tool. Jadi di snipping tool, bentar, ini bisa nggak kalau wordnya ya. Jadi gambar tersebut harus dijadikan gambar dulu, di snipping tool dipisah dari soal yang word itu, ya. Kemudian baru nanti klik gambar yang tadi, yang seperti yang tadi saya contohkan, ya. Seperti ini diklik di sini. Ya, nanti kalau tadi gambar yang dicontohkan itu sudah di snipping. Itu bukan, itu tadi saya screenshot ya, ataupun download, belum snipping. Ya memang snipping ya nanti bentuknya gambar seperti itu Bu, ya. Iya, seperti itu. Di matur nuwun. Kalau snipping tuh mungkin Bapak Ibu udah tahu ya caranya ya. Ya sedikit. Oh iya, pintar. Ya, pokoknya kalau udah jadi snipping, otomatis itu nanti formatnya JPG ya. Jadi formatnya itu gambar. Seperti itu Bu. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut untuk selanjutnya itu adalah, Pak, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak. Niki kan tadi yang disampaikan. Selamat. Nggih. Membuat soal langsung di situ ya Bu. Iya. Nah sekarang kalau sekarang saya sudah menyimpan soal, caranya gimana Bu? Iya, tinggal dibuka terus di copy pastekan. Tadi sebenarnya saya akan membuat itu ya Bapak, tapi berhubung ini pakai online kemudian lama sekali. Oke, saya coba nggih. Ya, tadi saya sudah mencoba untuk tapi karena lama sekali ya. Misalkan saya tambahkan di sini soal saya tambahkan soal ya. Kemudian saya kan punya Word yang soal yang bentuknya Word. Maka soal yang bentuknya Word ini harus sudah ada di laptop panjenengan, kemudian dibuka. Nah, ini misalkan soal saya ya. Kemudian tinggal di-copy aja ini. Lama, bentar. Iya, di-copy pastekan seperti itu, Pak. Oh. Termasuk jawabannya pun bisa di-copy pastekan. Ini mau jawab. Karena tadi saya membukanya lama di Word, akhirnya saya menuliskan langsung ya. Oke, ini lama, tapi nggak apa-apa. Nah, oke. Misalkan ini soal yang pertama, saya copy. Oke, saya copy. Kemudian pastekan di soal tadi. Oh, kembali ke form ya. Iya, kembali ke formnya.
Kembali ke form terus dipastekan seperti itu Bapak. Termasuk juga kunci jawaban ini di copy terus pastekan di form yang option pilihan jawabannya. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Bu Isna. Iya. Waalaikumsalam. Iya, ini karena Waalaikumsalam Pak Haji Slamet, terima kasih. Baik, ini saya tutup kembali lama. Oke, ini tadi saya udah paste, sudah copy ya, kemudian saya tempel. Iya, di copy terus dipastekan. Nah, ini saya udah pastekan seperti ini nih. Ya. Tapi nomornya tanya. Monggo. Kalau memberi gambar di atas sebelum soal itu gimana? Sebelum ada judul itu tadi ya, oke saya jelaskan. Oke, ini kan sering lagi yang gambar ini ya. Iya itu. Gambar. Belum bisa saya itu. Ibu, kita klik sesuaikan tema. Ini pojok. Ya. Atas yang gambarnya. Ya, berarti saya nulis sesuaikan tema. Ini diklik terus. Dengar ya Bapak Ibu. Pak. Halo. Iya, terus. Halo, suara saya kedengaran? Iya, dengar. Iya. Kedengaran ya Bapak Ibu ya? Ya. Halo. Kedengaran Pak suara saya? Oh ya, udah mulai kedengaran. Oke. Nah, caranya gini, ini kan ini kan tadi sebenarnya ada gambar ini ya. Tapi di atasnya judul itu sebenarnya nggak ada gambar. Tapi kalau pengen memberikan kop surat ya, kop suratnya ya harus sudah dikopikan di drive-nya Bapak ataupun sudah di downloadannya Bapak ya, udah di laptop Bapak. Nah, kemudian dipilih yang ini sesuaikan tema, terus klik gambar di upload. Nah, ini ada, kalau yang gambar-gambar ini sudah disediakan oleh Google Form ya. Tapi kalau pengen buat sendiri ya di unggahan. Ini unggah diklik. Kalau misalkan kop SMI-nya Bapak sendiri ya klik unggah terus cari. Lama ini karena saya share screen jadi lama. Gimana ini ya, nggak punya gambar top surat. Oh misalkan ini wait ya, terus kita pilih gambarnya, kemudian klik open. Kalau misalkan kop surat ya pilih kop suratnya gitu ya, terus klik open jadi unggah. Nah kita sesuaikan gambarnya, terus klik selesai. Maka gambar yang ini akan berubah. Nah, seperti itu, Bu. Terus untuk bisa ada tulisan bitlek gimana? Kalau kop surat, iya. Untuk tulisan apa, Bu? Tulisan bitlek kalau sudah mau dikirim itu ya. Oh, iya. Ini belum sampai sana. Ini belum selesai, nggih. Belum selesai ya, belum selesai kita mendapatkan linknya. Kita belum selesai mendapatkan link. Ya. Oke, Bapak Ibu nanti kita sampai ke Bitly, tenang saja. Tapi sampai jam berapa ya ini? Oke, sampai sini udah ada pertanyaan kembali? Tidak ada ya? Baik, kalau dirasa soal itu sudah selesai, tentunya kan Bapak Ibu ingin menyampaikan kepada siswa, ingin menyampaikan kepada siswa agar siswa mengerjakan. Maka yang dikirimkan adalah linknya. Nah, untuk mendapatkan linknya itu klik kirim. Kirim ini diklik ya, terus yang simbol apa ini namanya ya, yang kayak rantai ya, rantai ini diklik ya, rantai diklik. Bentar, ini ada yang mau masuk lagi. Oke, Pak Edi Susyanto ya. Yang gambar rantai ini diklik, kemudian kita perpendek URL. Ini jikalau tidak menggunakan Bitly, tidak menggunakan
GG, tidak menggunakan apa ya SID, itu kita perpendek aja biar nanti tidak membingungkan siswa kalau kepanjangan ya. Nah, terus kita perpendek URL, diklik, terus kemudian salin. Nah, setelah disalin itu nanti dipastekan ke WhatsApp. Kemana yang akan disampaikan kepada peserta didik kita? Misalkan ini saya sampaikan ke WhatsApp. Media menyampaikan informasinya Bapak Ibu ke siswa apa? WhatsApp kah atau pesan kah ya atau email ya? Silahkan pastekan di situ. Tadi kan udah disalin ya. Kemudian kita paste. Nggak ada suaranya. Suaranya hilang. Lanjut ke pembuatan soal HP ya. Atau mau ke Bitly dulu? Monggo. Monggo Bapak, Ibu. Mengerjakan sing pakai Bitly dulu atau mau
lanjut Google Form pakai laptop. Kalau waktunya masih bisa pakai HP dulu ya. Oh, pakai HP dulu. Oke, Bu. Nggih. Monggo lanjut ke HP. Baik, ini saya akan bentar. Saya tampilkan dulu untuk live. Oke. Mohon maaf, ini jaringannya saya muter-muter terus. Oke, ini internetnya kurang bersahabat dengan saya, jadi muter-muter terus nih, Bu. Mohon maaf. Belum selesai Sampai berarti. maghrib ya. Belum Kayak selesai. gitu.
Iya, ini muter belum selesai. Iya, ini saya sedang membagikan layar HP saya, tapi ternyata di IndiHome saya itu kurang bersahabat. Jadi bagaimana ini baiknya ya Bapak Ibu ya? Ini memang cuacanya seperti ini sih ya. Iya, iya. Jadi lebih baik Tersambung bagaimana aja mohon. dulu. Oh, seperti itu. Oke, nggih. Iya. Monggo. Karena ini Jadi kan hampir maghrib sih. Oke, betul sekali. Jadi kemungkinan kita akan bersambung aja to be continue untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sekali ini berhubung kondisi seperti ini dan juga jaringan juga kurang bersahabat. Maka silakan bagi Bapak Ibu yang akan keluar dari ruang meeting Zoom ini dengan mengklik tanda N ya, kemudian bisa leave ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bu Isnai. Terima kasih. Sami-sami Bu. Selamat beristirahat. Lip dibuang lip. Iya. Lip merah gue ya. Yang merah. Terima kasih Bu Isnen. Udah sih muncul ahwal. Sami-sami Pak Haji. Lip meeting. Gue lip. Mau Bapak Ibu barangkali mau keluar dengan mengklik lift lift ya. ya.